Baik pemirsa, berjumpa lagi di Manage Your Mind. Man is not everything, but everything is come from your mind. So, manage your mind. Kita masih membahas tentang pemuda bahagia. Dan kita akan terus melanjutkan apa sih arti kebahagiaan yang sesungguhnya untuk diri kita maupun orang lain. Baik, Hani, kita beralih ke Mbak Hani ya. Tidak ada kata menyerah di kalangan anak muda kan Mbak Hani ya. Lantas jika ada sesuatu hal yang membuat kamu ingin menyerah, apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya ya, saya kan suka K-pop nih. Saya K-pop, ngedance gitu ya? iya enggak ngedance ya, lihat kayak video klipnya, MV-nya idola-idola saya itu kayak gitu. Pokoknya lakuin apa yang buat kita seneng gitu, jangan terpuruk gitu. Oke, terus yang tadi pertanyaannya, jika ada sesuatu yang membuat kamu menyerah, apa yang akan kamu lakukan? Ya kalau ada yang buat saya menyerah, saya bukan tipe orang yang gampang menyerah gitu ya. Harusnya gitu. Ya, harusnya gitu. Jadi ya kadang kita boleh merasa untuk putus asa kadang, tapi jangan berlarut-larut gitu aja. Oke, terus yang akan Mbak Hani maksudnya kan kadang orang tak lampiaskan ke ini biar kita juga ikut senang. Itu yang biasanya buat Mbak Hani itu apa? Hal apa yang buat Mbak Hani? Kalau yang buat aku seneng ya, aku tuh sukanya kumpul sama temen-temen itu udah buat seneng. Tapi karena pandemi ini jadi jarang. Iya, jadi jarang ya. Virtual aja ya, gitu ya. Virtual aja. Oke. Kalau nggak itu ya sama K-pop. Oh, sama K-pop di depan laptop gitu ya. Sama nonton K-pop. K-drama. Oh, K-drama juga. Oke. Mood booster banget. Kalau Pak Pendeta nih sukanya apa, Pak? Begini, saya menyadari bahwa memang ada kesenjangan ya antar generasi. Saya sama anak saya gitu juga senjang. Tapi ya karena anak saya juga suka K-pop, kadang-kadang saya juga lihat kan gitu kan. Seiko. Awas ketagihan loh, Oh iya, Seiko. Nanti ketagihan. Saya juga lihat loh, Pak. Iya. Iya, ya supaya kita bisa tetap berkomunikasi kan. Bukan berarti anti ya. Saya kan zaman old itu saya sadar. Tapi saya suka mengamati perkembangan budaya itu aja ya. Jadi kenapa anak-anak kita kok mengacu keluar. Jadi saya juga diskusi sama mereka. Kalau saya nggak paham, nggak ngerti, saya tanya kepada mereka. Banyak hal-hal yang sebenarnya buat saya itu saya nggak paham. Tapi saya tetap belajar sama anak-anak. Perlu dipelajari ya, Pak. Iya, itu membuat komunikasi jadi baik. Ya, dia juga senang mengekspresikan pada orang tuanya sehingga anak itu tidak merasa tertolak gitu kan. Kadang-kadang orang tua itu kan egois juga ya. Apa itu lagu koyo ngono ya, kan gitu Plastik kan. dilihat gitu. Lagu apa itu? Ya, saya ya dikit-dikit aja wong ya. Yang main juga cakep-cakep kan? Iya, ganteng-ganteng loh. The Generation, Blackpink, Red Velvet. Oh iya. BTS Pak, jangan lupa. Joget-joget gitu Pak ya di rumah ya. Iya ya, itu cara saya berbagi supaya anak-anak juga tidak merasa tertolak, tidak merasa terlalu jauh jaraknya dengan orang tuanya, khususnya dengan bapaknya begitu. Dengan cara begitu saya menunjukkan saya menerima dia sekalipun dia muda, sekalipun dia punya latar belakang kesukaan yang berbeda, hobi yang berbeda dengan saya gitu. Saya tidak bisa lagi main paksa kan sekarang. Iya. Tapi meneladani mereka bagaimana menerima orang. Itu aja. Oke, Pak Pendeta. Kan tadi kalau K-pop, budaya K-pop kan sekarang emang sudah maraknya di dunia remaja ya Pak ya. Tapi itu bukanlah diambil sisi positifnya. Kalau sekarang kan generasi muda ini mereka merasa bahagia Pak, tetapi dengan cara yang salah seperti melakukan pergaulan bebas, memakai konsumsi narkoba. Itu menurut Bapak seperti apa? Kadang-kadang begini, problem kita itu tidak sedramatis itu ya. Walaupun kita tahu di luar memang. Saya juga dulu adalah salah satu aktivis anti drug youth movement, di bawah forum komunikasi antar umat beragama di Malang tahun 98. Ya, tapi kadang-kadang bukan itu loh. Misalnya begini, contohnya tadi K-pop itu kan yang mungkin anak-anak saya mengkonsumsi katakanlah di rumah itu CD-CD-nya juga
banyak malah beli paket-paket itu. Album Posternya itu, ya ampun. bajunya. Nah, saya harus tahu kenapa misalnya Korea Selatan bisa kayak gini. Iya. Nah, itu bagian saya. Itu yang saya jelaskan kepada anak-anak. Ini strategi budaya Korea loh ya, gitu. Jadi kalau diskusi begitu. Korea memang sengaja bikin ini, dia APBN-nya dia untuk ekspansi budaya secara global itu sekian mereka pakai mata uang apa saya lupa itu ya. Won. Iya, won. Pakai won sekian won. Nah, itu bagian saya kalau sudah mengamati begitu. Nah, padahal kamu kan juga punya budaya sendiri. Kamu bagaimanapun juga tetap Indonesia. Iya, Indonesia. Kamu bagaimanapun juga tetap hidup di negeri yang heterogen, negeri yang plural. Nah, jadi jangan sampai K-popmu itu membuat kamu kehilangan standing poinmu. Kamu berdiri di mana sekarang itu harus jelas gitu. Benderamu itu tetap merah putih. Nah, itu nggak bisa lain, darahmu tetap Indonesia. Silahkan kamu menyukai K-pop dan sebagainya, itu hal yang ringan-ringan. Kalau sudah narkoba itu lebih lagi, itu sudah melibatkan mafia-mafia, sudah melibatkan orang-orang hebat. Dan memang negeri kita itu kan memang satu diperbodoh. Ada pihak-pihak yang menghendaki negeri kita tetap bodoh supaya gampang dijajah. Baik itu dengan cara halus maupun dengan cara-cara kasar seperti itu ya. Kalau sudah narkoba itu ngeri sekali. Ya, belum lagi nanti misalnya human trafficking ya. Jadi kayak hal-hal anak-anak muda juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang anak-anak muda ini kan seneng ya kalau ada fasilitas untuk keluar negeri. Ya, tapi hati-hati. Ini ada mafia-mafia yang siap melabui. Iya, siap menerkam kalian ini anak-anak muda. Jadi ya nggak apa-apa keluar negeri itu baik, tetapi harus tetap hati-hati. Dunia ini semakin ganas. Tapi pada saat seperti itu kita mempunyai peluang yang semakin besar untuk mencerdaskan orang lain, untuk membahagiakan orang lain. Lah, bahagia itu awal dari pencerdasan sebenarnya. Orang jadi kreatif kan. Seperti tadi di pom bensin maupun di toko modern, itu kan butuh pikiran kreatif. Kalau nggak kreatif, orang jadi mekanik semua, ikut secara massal. Apa yang massal orang banyak lakukan, opininya apa itu diikuti tanpa pikiran yang kritis. Itu. Berarti kita juga harus tetap cinta tanah air ya Pak ya. Bagaimanapun juga saya bahagia karena saya Indonesia. Oke. Gak apa-apa cinta sama K-pop, yang penting gak lupa sama balap kelereng Mbak ya. Gak boleh lupa sama balap kelereng, balap karung juga kan. Oke, sekarang ke Mbak Hani ya. Dalam suatu pertemanan hubungan asmara, Mbak Hani kan di asmara, mungkin Mbak Hani kalau lagi pacaran ya, Mbak Hani selalu merasa sedih tentang mereka. Menurut Mbak Hani, apa yang akan Mbak Hani lakukan? Kalau merasa sedih ya pasti ada masalah-masalah, itu pasti ada. Cuman kita bisa bicarain sama mereka. Kalau ini tuh buat aku sedih, ini buat aku nggak senang kayak gitu. Ya pokoknya kita saling terbuka aja. Oke, kalau misalnya Mbak Hani ini disakitin sama cowok ini, biasanya nangis-nangis gitu ya? Enggak Mbak? Iya, kadang. Oke, itu gimana Mbak cara menyikapi dengan baik? Tergantung ya nyakitinnya gimana. Kalau misalkan udah yang parah banget ya kita nggak bisa stuck sama satu cowok, kan masih banyak cowok. Oke, gitu ya, masih banyak ikan di lautan istilahnya. Kan sekarang banyak ini Pak Pendeta sama Mbak Hani, banyak sekali kalau orang yang putus cinta terus larinya mengakhiri hidupnya. Itu kan yang bahaya kan ya Pak Pendeta ya. Itu yang sangat disayangkan sama generasi muda sekarang. Oke, baik Mbak Hani, kalau kita cara merubah pola pikir teman-teman kita untuk bisa menjadi seseorang yang bahagia gimana? Love yourself aja.
kalau kita mencintai diri kita pasti kita bahagia gitu. Jangan ada insecure, itu jangan ada. Oke, Kayak gitu. nggak mencintai dirinya sendiri Iya, ya. kita harus banyak-banyak bersyukur. Banyak gitu. bersyukur. Karena di bawah kita tuh masih ada yang lebih kurang dari kita kayak gitu. Kadang anak-anak yang gemuk pengen kurus kayak aku Iya. ini kadang ngerasa pengen Iya. kurus loh Pak. Ngerasa Cukup sama pede aja. langsung pengen ngerasa kurus, terus yang kurus pengen gemuk. Iya. Tetap apa ngelakuin hal cara apa biar kayak gitu ya. Oke Pak Pendeta, kalau misalnya kita ngerasain seperti itu, kurangnya rasa bersyukur istilahnya. Menurut Pak Pendeta gimana? Sebenarnya itu semua bisa dirunut dan dibicarakan ya. Contohnya begini, tadi misalnya body ya. Body. Ada body yang ideal. Iya. Nah, itu kalau ditelusuri lebih jauh, itu sebenarnya industri kok itu. Jadi anak-anak saya teladani, saya ajarin, ingat loh ya, kamu buruk atau baik itu tidak tergantung orang lain. Buruk atau baik itu tergantung dirimu sendiri. Bahwa kamu mau tampil seperti apa, itu jangan sampai itu didikte orang lain. Karena itu sudah jadi industri. Kalau kita lihat sejarahnya kecantikan. Kecantikan zamannya Cleopatra, Mesir, Iya. ya, abad-abad pertama Masehi itu, ya, ketika Bizantium itu udah beda dengan kecantikan zamannya Marilyn Monroe. Iya kan? Itu tahun 60-an. Kecantikan lagi Marilyn Monroe kalau untuk ukuran anak-anak sekarang nggak cantik. Iya. Iya, karena dia serba apa ya? Kuno udah. Serba melembung. Nah, itu istilahnya itu. Kemudian kecantikan bergeser lagi, sekarang yang disebut cantik itu kalau orang kurus kering kayak kapstok. Oh, Nah, kenapa kita harus didikte? Nah, itu kepentingannya perusahaan kecantikan untuk bikin ayu iku ngene gitu. Cantik itu begini. Saya keluarkan produk kecantikan untuk membentuk orang seperti itu. Contohnya misalnya putih itu cantik. Itu kerjaannya para pemilik model, harus hati-hati kita. Terus kalau agak gelap nggak cantik, siapa bilang? Nanti kalau masuk surga lu nggak ditanya. Kulitmu putih, kamu pakai apa namanya ini? Skincare apa? Skincare apa nggak Iya. ditanya. Bukan itu aksesori. Jadi yang lebih dulu dipercantik, diperganteng itu adalah sikapmu. Itu yang paling penting, ya kan? Perusahaan-perusahaan itu memang membuat kita terdikte. Nah, itu memang kita harus dibikin bodoh supaya kita terus menghidupi mereka, belanja produk-produknya mereka, karena kemudian dipropagandakan cantik itu berkulit putih, maka produk mereka krim pemutih jadi laku. Nanti kali lain mereka punya apa namanya kreativitas lain, gelap atau tanning itu cantik, maka mereka bikin krim pencoklat, krim penghitam, nah gitu. Dan kita hanya ikut, kita jadi follower terus. Nah, anak muda perlu disadarkan. Jangan kamu punya tren sendiri, ini zamanmu. Ini bukan zaman saya memang. Ini sudah zamanmu, jadilah dirimu sendiri dan bergunalah bagi orang lain, itu bahagia. Oke, kita akan lanjutkan setelah satu ini ya. Pemirsa, pembahasan kita terus menarik tentang apa sih arti bahagia untuk generasi muda ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Manage Your Mind.